Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Maestro Golden Moments pada hari ini, di mana ini merupakan persekutuan yang indah bagi para sobat maestro, bagi para senior-seniorita, saudara-saudara sekalian yang rindu untuk bisa beribadah pada hari perhentian Tuhan di hari ini. Dan lewat acara ini kita akan menemukan Tuhan dalam hidup kita yang selalu membaharui kehidupan kita. Saudara-saudara, kita akan mendengar sabdanya, dan marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan untuk firman yang akan kita renungkan bersama-sama. Ya Tuhan, persiapkanlah seluruh hati dan kehidupan kami, dan terutama ya Tuhan, iman kami, sehingga kami boleh mengarahkan seluruh pandangan kehidupan kami kepada Tuhan saat ini. Kami mau bersekutu, kami mau melaksanakan keintiman bersama dengan Tuhan lewat ini, dan kami menjumpai Tuhan dalam acara ini lewat firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, Roh Kudus hadir pada kami semuanya, baik Sobat Maestro, baik hamba-Mu, juga Ibu Silvi, Saudara Gideon, yang mengambil bagian dalam acara ini untuk boleh melaksanakan panggilannya untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberi karunia Tuhan untuk bisa memimpin dan memandu acara kami hari ini. Tuhan, bersabdalah pada kami, karena kami bersiap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini saudara-saudara, atau minggu ini kita memasuki minggu, kalau dulu disebut minggu sengsara pertama, lalu ada 7 minggu, sampai ke 7 minggu, lalu ada hari raya Paskah, ya, hari kebangkitan Tuhan. Nah, sekarang di zaman yang maju ini, lalu diganti dengan Prapaskah, ya, Prapaskah pertama, ya, di mana kita menyiapkan diri kita untuk boleh nanti kita menghayati akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita diajak dalam seruan bersama dengan gereja-gereja, ya, secara umum itu bagaimana kita belajar untuk bisa menghayati minggu-minggu sengsara ini dengan pertobatan yang sungguh kepada Tuhan, sehingga nanti kalau kita merayakan Paskah, kita sungguh-sungguh memaknai hari raya Paskah itu sebagai hari yang menggetarkan kita semuanya, karena tanpa Paskah tidak ada arti semua kehidupan ini. Tanpa kebangkitan Tuhan semua sia-sia dalam hidup ini. Nah, bacaan dari Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15 mengenai baptisan Tuhan Yesus, dan dilanjutkan dengan pencobaan di padang gurun, ya. Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu, sesudah baptisan Yesus tadi, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, inilah firman Tuhan yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, kisah pencobaan Tuhan Yesus versi Injil Markus ini sangat singkat, namun syarat dengan makna yang dalam. Markus meyakini bahwa Tuhan Yesus memahami seruan Yohanes Pembaptis secara lebih mendalam. Ya. Nah, secara alkitabiah kita memaknainya harusnya seperti Yesus memaknai. Seperti Yesus itu setelah dibaptis, karena baptisan itu tanda pertobatan,
lalu harus kembali ke padang gurun untuk membaharui diri, hidup sebagai anak Tuhan, dan membuktikan niat dan baptisannya, baptisan pertobatan itu, dan dalam arti Yesus mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan dalam ketaatannya kepada Tuhan. Nah, harusnya umat Tuhan juga seperti itu. Ya, kembali ke padang gurun, membaharui diri, hidup sebagai anak Allah, dan membuktikan niat dengan baptisannya yang sudah kita terima, lalu melanjutkannya dengan pertobatan dan ketaatan. Nah, kalau kita ngomong soal pembaruan, mau tidak mau kita bicara tentang perubahan sikap, yaitu sikap ke arah yang lebih baik. Bukan sekedar polesan, bukan sekedar kosmetik, aksesori, atau bahkan pencitraan, tapi sungguh-sungguh berasal dari hati. Seperti melihat, manusia melihat, ya, seperti kata Nabi Samuel, ya, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Dalam Amsal pasal 27 ayat 19 dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Seperti kata Nabi Yesaya pasal 18 ayat 31, perbaharuilah hatimu dan rohmu. Jadi hampir semua para nabi, juga Tuhan Yesus berkata yang serupa, ya. Jadi bukan cuma sekedar masalah lahiriah, masalah polesan, masalah pencitraan untuk pembaruan itu, tapi masalah hati. Nah, itu berarti bahwa pembaruan itu selalu mengenai pertobatan dan ketaatan. Dan memasuki minggu Prapaskah yang pertama atau minggu sengsara yang pertama, di mana kurang lebih 40 hari lagi kita akan dihantar untuk merayakan Paskah. Maka kita juga harus belajar membaharui hidup. Dalam arti kita bertobat dan kita belajar taat. Nah, kenapa demikian? Yang pertama, karena kehidupan kita ini seperti di padang gurun. Padang gurun itu merupakan tempat yang mengerikan. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar. Itu Markus 1 ayat 13. Jadi binatang liar itu adalah gambaran ancaman yang kasat mata, yang kelihatan di mata. Namun di padang gurun itu juga ada ancaman yang tersembunyi, yang lebih dahsyat, yaitu apa? Kuasa-kuasa jahat atau iblis. Di dalam Alkitab dikatakan. Di gurun itulah Tuhan Yesus berhadapan dengan iblis. Ya, dalam bahasa Perjanjian Lama itu artinya adalah penuduh, pendakwa, lawan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, kata setan atau iblis mengacu kepada majikan segala kuasa jahat, lawan Allah dan manusia, bapa segala pembohong, dusta. Di padang gurun itu kita melihat bahwa tidak ada sumber apapun juga. Ya. Di padang gurun itu karena nggak ada sumber, itu berarti godaan itu sangat hebat. Ya, kalau ada sumber, godaannya mungkin bisa ringan. Misalnya kita digoda iblis untuk misalnya katakanlah mau melakukan hal yang jahat. Tapi kalau kita punya sumber banyak, sumbernya misalnya bahwa uang kita banyak atau kita memiliki segalanya, kita nggak jadi. Karena ada sumber. Tapi kalau nggak ada sumber, itu gampang tergoda. Ya. Makanya kenapa orang kalau tidak bisa makan, itu gampang terprovokasi untuk demo, untuk melakukan kejahatan. Nah, karena nggak ada sumber. Ya. Nah, ini kita melihat bahwa kalau kita tinggal di dunia itu, ya, kita itu
harus menganggap bahwa dunia itu adalah padang gurun kehidupan kita. Di sini, di dunia ini kita diperhadapkan pada kuasa si penggoda. Ya. Kalau kita membaca Injil Markus tadi, Injil itu tidak merinci bentuk-bentuk godaan yang dapat membelokkan kesetiaan Yesus. Ya. Nah, pada masa kini kita bisa merinci bentuk penggodaan itu tentu sangat banyak. Lebih banyak daripada kalau dalam Injil Lukas atau Matius itu hanya 3 godaan Tuhan Yesus. Tapi zaman sekarang ini bentuk godaan sangat banyak. Ya. Ada yang berbentuk kesenangan, ada yang berbentuk kekuasaan, ketenaran, kejayaan. Tapi juga ada bentuk kesulitan, pergumulan, penderitaan, kemalangan hidup, dan seterusnya. Padang gurun itu godaannya adalah dari yang paling sepele atau sederhana sampai ke yang paling besar. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami hal yang sangat hakiki. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Matius pasal 6 ayat 13. Ya. Ya, kalau kita bicara soal dosa atau kejahatan atau godaan iblis itu sederhana. Ya. Bukan hanya orang yang tidak mampu yang tergoda untuk mencuri misalnya. Orang yang kaya pun juga tergoda untuk mencuri. Nah, ini ada suatu pengalaman. Jadi ini cerita pengalaman yang diceritakan oleh seorang hamba Tuhan pada saya. Jadi ada seorang istri mengeluh pada suaminya. Dia katakan, waduh Pak, pembantu kita itu mencuri 2 handuk baru kita. Lalu sang suaminya bertanya pada istrinya, handuk yang mana? Ya. Suaminya juga marah. Memang dasar pembantu zaman sekarang sikapnya tidak terpuji. Tapi suami tanya, handuk yang mana yang baru? Yaitu, istrinya menjawab, itu handuk yang kita ambil waktu di hotel. Nah, ternyata orang kaya. Orang kaya itu mencuri handuk di hotel. Coba. Bukan hanya seorang yang nggak punya yang mencuri. Dalam cerita tadi yang saya sebutkan tadi adalah bahwa orang-orang yang dalam cerita itu tidak mempunyai hati yang bersih. Ya. Dari sang pembantu sampai ke sang majikan. Itu bisa tergoda. Nah, jadi kita harus ingat bahwa di tengah dunia kehidupan kita ini, kita banyak sekali godaan. Ya, itu padang gurun. Sebetulnya harus kita pandang. Padang gurun kehidupan kita. Nah, kita harus hati-hati. Nah, yang kedua yang barangkali perlu kita renungkan adalah apa? Kuncinya untuk pembaruan hidup itu hanya satu. Ya, bertobat dan taat. Itu sesuai dengan tema kita pada hari ini. Ya. Kalau kita membaca tadi Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15, setelah Tuhan Yesus menyelesaikan ritual baptisan pertobatannya, lalu Roh Kudus turun atas Yesus di tepi Sungai Yordan itu, dan kemudian segera membawanya kembali menuju ke padang gurun. Nah, kenapa nggak kembali ke masyarakat gitu loh? Ya, itu kan? Padang gurun itu bukan tempat ideal bagi manusia. Tapi di padang gurun itu kita melihat contoh bagaimana umat perjanjian lama yang mengingatkan kita pada bagaimana mereka 40 tahun berada di padang gurun. Artinya apa? Di situ ditempa, belajar berani, belajar mempercayakan hidup pada Tuhan. Padang gurun itu juga mengajarkan disiplin dan memusatkan mata rohani kita hanya kepada Allah semata-mata. Jika kita ingin tiba sampai negeri perjanjian. Nah, umat Tuhan juga dididik di sana disiplin, memusatkan mata batinnya. Kalau nggak pusat mata batinnya pada Tuhan, mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Ya, kita melihat. Padang gurun adalah tempat yang sunyi, hening, yang tempat seperti ini ideal buat seseorang untuk bisa bersekutu intim dengan Tuhan. Makanya kenapa Yesus pernah mengajar kalau berdoa tutup pintu supaya apa? Hening, sunyi. Kenapa orang zaman dulu mau sampai misalnya bertapa di puncak-puncak gunung, tempat jauh, supaya sunyi, hening, intim dengan Tuhan. Padang gurun juga mendidik umat Allah untuk belajar taat kepada Allah.
Yesus memberi contoh. Berkali-kali dalam pelayanannya, kemudian Yesus menarik diri, retret, mencari tempat sunyi, berdoa, bersekutu dengan Bapaknya. Kenapa? Karena dia taat kepada kehendak Allah. Bahkan sampai pada saat kematiannya, sebelum mati dia berdoa di Taman Getsemani, menyepi. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bagaimana kita melihat Tuhan Yesus sampai detik terakhir sebelum sampai meninggal itu, kita usah lihat, dia taat pada Bapa. Dia menyerahkan hidupnya pada kehendak Bapa. Itu ketaatan Yesus yang luar biasa. Jadi kita melihat bahwa hanya satu kunci keberhasilan melawan berbagai pencobaan, yaitu apa? Ketaatan kepada Bapa. Setelah ritual baptis pertobatannya, Tuhan Yesus menindaklanjuti perjalanan menuju padang gurun, dan disitulah jalan pertobatan diwujudkan. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus sadar bahwa sesuai dengan seruan Yohanes Pembaptis, manusia harus berani memerangi musuh Allah, yaitu kuasa iblis. Keputusannya itu tidak mau menjadikan dirinya pro kepada iblis, tapi justru membawa konfrontasi dahsyat dengan iblis yang berusaha membelokkan misinya dari ketaatannya kepada Bapa. Dan bukankah kita seringkali dicobai seperti itu, untuk belok dari ketaatan kita pada Bapa di surga? Injil Markus tidak merinci bentuk-bentuk pencobaan yang dilakukan iblis kepada Yesus seperti di Injil Matius atau Lukas. Injil Markus lebih menitik beratkan adanya dua figur selain Yesus. Jadi cuma ada 3 figur di padang gurun itu, yaitu Yesus yang pertama, tokoh. Lalu ada dua figur, yaitu apa? Iblis sama malaikat. Iblis menggoda, malaikat melayani Yesus. Bukankah kisah umat Tuhan ya di padang gurun dalam perjanjian lama itu mirip seperti ini? Di padang gurun itu ada kuasa jahat yang berusaha menggagalkan mereka sampai ke tanah perjanjian. Yang gagal ya gagal, nggak sampai tanah perjanjian. Tetapi di padang gurun itu juga obat perjanjian Tuhan waktu itu kita melihat ada malaikat yang menolong mereka. Artinya baik Allah melalui para malaikat maupun iblis yang mencobai itu mengerahkan seluruh kekuatannya kepada umat di padang gurun itu. Dan Yesus mengalami hal seperti ini. Di gurun, kalau umat itu seringkali maju mundur di dalam kehidupan imannya kepada Allah, waktu di 40 tahun di padang gurun, kalau Yesus beda. Dia membuktikan dirinya sebagai manusia yang taat penuh kepada Allah. Di mana seringkali kita melihat umat Tuhan kalah total dalam ketaatan pada Tuhan, tapi Yesus justru berhasil total. Yesus bertahan supaya apa? Kelak terciptalah Israel baru, yaitu kita sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebuah pembaruan hidup selalu menyakitkan. Pembaruan hidup itu dilakukan tidak bisa dengan pura-pura. Seringkali kita ini kita punya pengalaman di mana perasaan iman kita, hati kita sudah nyaman dan aman dengan berbagai macam kegiatan, bentuk kesalehan yang kita kerjakan kepada Tuhan. Tapi ketika hal itu terjadi hal yang mungkin memporak-porandakan kita, ketika itu dirobek, dicabik-cabik, dikoyakan, lalu kemudian iman kita jadi mundur. Persoalannya adalah apakah benar selama ini kita sudah menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya? Apakah benar bahwa semua kesalehan kita, semua aktivitas kita dalam pelayanan, semua kehidupan rohani kita dan iman kita yang kita sudah kerjakan itu betul-betul sesuai dengan ketaatan kita kepadanya? Ini yang mesti jadi pertanyaan. Sesuai dengan kehendaknya, seperti Yesus yang melakukan itu, atau justru kita menggunakan segala aktivitas kesalehan hanya sebagai topeng kejahatan kita, topeng kemunafikan kita, topeng kebusukan kita, ya. Jadi ada orang memakai cara-cara kesalehan untuk apa? Menutupi semua kebusukannya, dosanya.
Ini jangan sampai terjadi ini. Itu sebabnya kenapa kritik Tuhan Yesus kepada umat itu dalam Markus pasal 7 ayat 6 sampai 7 dikatakan begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, kata Tuhan. Jadi ada mulut memuliakan, bibir mengucapkan kata saleh, tapi hati jauh daripada Tuhan. Hati tidak taat pada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar Yesus. Ya, ia tidak hanya memahami ritual baptisan pertobatan sebagai seremonial belaka, tetapi Tuhan Yesus menindaklanjutinya dengan kembali ke padang gurun. Bukan berarti Tuhan Yesus itu seorang yang antisosial, anti bergaul. Bukan berarti bahwa Yesus seorang eksentrik yang mau menyendiri. Bukan. Melainkan sebagai bentuk nyata sebuah ketaatan kepada Tuhan. Bahkan saya sudah katakan tadi bahwa sampai dengan matinya hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Kalau boleh ya Tuhan, cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Jadi pembaruan hidup itu harus disertai dengan pertobatan dan ketaatan. Itu yang paling penting, dan itu sumbernya ada di hati kita. Saya teringat begini, minggu-minggu ini kan banyak sekali bencana, ya, terutama longsor, banjir yang sekarang ini. Tapi minggu sebelumnya tuh banyak gunung-gunung mulai mengeluarkan abu vulkanik, termasuk Gunung Merapi. Nah, kalau saya ingat Gunung Merapi ini, saya ingat ada satu tokoh yang jadi kuncen Gunung Merapi. Itu namanya yang saya ingat sampai sekarang, itu Mbah Marijan. Mbah Marijan itu adalah abdi dalam, kuncen Gunung Merapi yang oleh Sultan Jogja disuruh untuk mengawal Gunung Merapi. Ya, untuk menjaga Gunung Merapi. Saudara ingat bagaimana cara dia mati? Ketika dia mati, ya, dia waktu Gunung Merapi itu meletus, semua orang berlari untuk menyelamatkan diri, dan orang suruh mengajak dia untuk menyelamatkan, tapi dia tidak. Dia tetap ada di tempatnya dengan memposisikan dia jongkok, dia sujud dan menghadap ke arah selatan, ke arah keraton Yogyakarta. Artinya apa? Itu mau melambangkan, memaknai dan melambangkan bagaimana seorang Mbah Marijan, rakyat jelata, abdi dalam keraton yang sungguh-sungguh taat kepada sang sultan. Dia tidak meninggalkan Gunung Merapi. Dia menjaganya sampai saat terakhir kematian. Harusnya kita juga gitu kepada Tuhan. Kita belajar dalam segala hidup, maupun suka, duka, susah, senang, apapun yang kita alami, kita belajar untuk selalu taat kepada Tuhan. Ya. Dan ingat, pembaruan hidup tidak pernah bisa terjadi kalau kita tidak bertobat dan kemudian taat. Ya. Bertobat saja belum cukup, tapi sertai ketaatan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena dengan ketaatan kita berarti mengikuti semua kehendak Tuhan, firman Tuhan, kita jalankan dalam hidup kita masing-masing. Selamat merayakan Minggu Prapaskah yang pertama, dan nanti selamat kita meneruskan minggu-minggu ini dalam kesengsaraan Tuhan, kita menapaki jalan sengsara sampai kepada Hari Raya Paskah, kematian Tuhan, kebangkitannya pada Hari Paskah di tahun ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.